Tentang Timnas Indonesia U23 memang tak pernah ada habisnya untuk dibicarakan. Namun saat ini mari kita soroti tentang euforia berlebihan yang dapat berdampak negatif pada performa para pemain. Sindrom star dan tekanan yang berlebihan bisa membuat strategi dari Sintayong menjadi tidak efektif di lapangan. Belum lagi budaya baru yang suka menyalahkan wasit semakin memperumit situasi. Ayo, mari kita kritisi dengan bijak dan dukung para pemain untuk kembali fokus dan tampil dengan semangat yang sesungguhnya di lapangan hijau. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Dari lapangan hijau hingga warung kopi, satu topik yang selalu menarik perhatian adalah permainan Timnas Indonesia. Setiap kali mereka beraksi, drama tidak pernah ketinggalan. Tapi apa yang selalu menjadi kambing hitam dalam kekalahan mereka? Ya, kamu benar, wasit. Timnas Indonesia U23 telah menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Mereka takluk 0-2 dari Qatar dalam laga pembuka grup A. Dan apa yang mereka lakukan? Tentu saja menyalahkan wasit. Seolah tidak belajar dari kesalahan, kebiasaan ini terus berlanjut ketika mereka kembali kalah 2-0 dari Uzbekistan. Apakah ini skenario yang sudah kita lihat sebelumnya? Ya, pastinya. Tak bisa dipungkiri, banyak pendukung fanatik Timnas Garuda Muda yang dengan cepat menyalahkan wasit setiap kali kekalahan menimpa tim kesayangan mereka. Tapi tunggu dulu, apakah wasit benar-benar menjadi penyebab utama kekalahan? Sekarang saatnya kita semua bangun dari mimpi buruk ini dan berhenti mencari kambing hitam. Mari kita hadapi kenyataan bahwa kadang-kadang tim kita gagal karena kekurangan dalam strategi, kedisiplinan, atau kualitas permainan. Siapa tahu mungkin dengan sikap yang lebih dewasa kita bisa membawa Timnas Indonesia ke puncak prestasi tanpa harus selalu menyalahkan wasit sebagai kambing hitam. Benar sekali, mari kita akui bahwa Timnas Garuda Muda memiliki potensi yang luar biasa. Keberhasilan mereka lolos ke kompetisi Asia adalah pencapaian yang membanggakan dan menandakan bahwa kita mampu bersaing di tingkat internasional. Ingatlah momen epik saat Indonesia berhasil mengalahkan tim-tim raksasa Asia seperti Australia, Yordania, dan bahkan Korea Selatan. Itu bukan prestasi kecil, melainkan bukti nyata bahwa permainan Timnas Garuda telah berkembang pesat. Perubahan drastis dalam segi permainan yang cantik dan mental yang kuat dari para pemain adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Mereka telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang membanggakan bagi bangsa ini. Namun, dalam keberhasilan juga terdapat tantangan. Kita harus mampu mempertahankan konsistensi dalam permainan kita. Jangan biarkan kekalahan menjadi alasan untuk mencari kambing hitam di luar diri kita sendiri. Jadi, mari kita dukung Timnas Indonesia dengan penuh semangat dan harapan. Mari kita hibur diri dengan prestasi yang sudah dicapai, tetapi juga tetap kritis dan memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Setelah kekalahan yang mengecewakan dalam semifinal Piala Asia melawan Uzbekistan, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tetapi juga oleh para pendukung setia Timnas Indonesia. Namun, apakah kita pernah mempertimbangkan bahwa keberhasilan sebelumnya mungkin telah membuat kita terlalu terlena? Keberhasilan mengalahkan tim-tim raksasa seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan serta pencapaian lolos ke semifinal mungkin telah memicu euforia berlebihan di antara para pendukung. Terlalu banyak pujian yang dialamatkan kepada para pemain bisa membuat mereka merasa seperti bintang, bukan lagi sebagai atlet yang berjuang di lapangan. Di era media sosial saat ini, pujian bisa langsung disampaikan kepada para pemain bahkan tanpa filter. Akun media sosial para pemain menjadi ramai dengan jutaan pengikut, dan ini tentu saja berdampak pada psikologis mereka.
Tekanan dan beban untuk membuktikan diri di atas lapangan menjadi semakin besar. Dulu, para pemain mungkin bisa bermain tanpa beban dengan menerapkan strategi dari pelatih Sintayong dengan mudah. Namun sekarang mereka merasa memiliki beban yang berat di pundak mereka karena ekspektasi publik yang tinggi dan citra sebagai bintang yang harus dijaga. Jadi mungkin saatnya bagi kita semua untuk merenung bahwa prestasi di lapangan harus diimbangi dengan sikap rendah hati dan kesadaran akan tanggung jawab yang lebih besar. Kekalahan yang mengecewakan dari Uzbekistan telah meninggalkan luka yang mendalam bagi timnas Indonesia U23, baik secara fisik maupun mental. Namun kekalahan ini tidak menghapus harapan mereka untuk melaju ke Olimpiade 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong menegaskan bahwa meskipun tantangan besar, Olimpiade masih dalam jangkauan timnya. Namun ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan Sintayong agar timnya bisa meraih posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Fisik dan mental para pemain harus dipulihkan setelah kekalahan yang menyakitkan dari Uzbekistan. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Irak, Sintayong menyatakan bahwa pemulihan fisik dan mental para pemain adalah prioritas utama. Mereka harus bangkit dari kelelahan fisik dan kekecewaan mental setelah kekalahan sebelumnya. Sintayong menegaskan bahwa fisik dan mental yang prima akan menjadi kunci kemenangan mereka melawan Irak. Selain itu, semangat dan motivasi juga akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir pertandingan. Sintayong berkomitmen untuk membangkitkan semangat juang para pemainnya, karena dia yakin bahwa semangat yang tinggi akan membawa mereka menuju kemenangan. Dengan fokus pada pemulihan fisik dan mental serta semangat yang membara, timnas Indonesia U23 siap untuk menghadapi laga perebutan tempat ketiga melawan Irak. Mari kita dukung mereka dengan penuh semangat dan harapan, karena kemenangan ada di ujung jari mereka jika mereka bersatu sebagai satu tim yang kuat. Meskipun timnas Indonesia U23 sedang berusaha memperbaiki semangat, fisik, dan mental mereka, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Irak bukanlah lawan yang mudah. Meskipun mereka kalah dari Thailand di awal Piala Asia U23 2024, mereka telah menunjukkan mentalitas yang tangguh. Tidak bisa diabaikan bahwa Irak adalah juara Piala Asia U23 2013 dan pernah lolos ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Pengalaman mereka di tingkat internasional menjadi modal berharga yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong dan skuad timnas Indonesia U23. Segudang prestasi dan pengalaman Irak di level internasional membuat mereka menjadi lawan yang sulit diatasi. Namun dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk menghadapi Irak dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan. Meskipun berat, namun itulah pesona dari olahraga, di mana setiap tantangan menjadi peluang untuk membuktikan kemampuan dan semangat juang. Mari kita berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Irak, dan terus mendukung mereka dalam setiap langkah perjuangan mereka menuju kemenangan. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.